Baik, senang sekali bisa menjumpai Anda, dan kali ini kita dalam program Berkat untuk Sahabat, hasil kerjasama antara Mitra Media dan Gracia Hope Compassion Channel. Dan sudah hadir bersama saya saat ini ada Ibu Pendeta Muda Priscilla Lucy Amburukmi. Ya, saya langsung menyapa Ibu Pendeta. Apa kabar, Bu? Baik, luar biasa. Bagaimana, Tommy? Kabar baik? Luar biasa. Amin. Dan perlu diketahui bahwa Ibu Pendeta juga adalah sebagai ketua dari Him Women International, ya, Bu? Ya, betul. Ya, mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan tentang pelayanan ini. Ya, terima kasih untuk kesempatan bisa kerjasama dengan Mitra Media di acara Berkat untuk Sahabat, dan merupakan sebuah kehormatan. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Priscilla Lucy Amburukmi, dan di dalam dunia pelayanan ada beberapa pelayanan yang kami kerjakan, Tom. Yep. Ya, saya melayani di gereja saya, dan saya juga dipercayakan ya sebagai ketua Hati Immanuel Ministry, dan pelayanan ini bergerak untuk pelayanan di beberapa kota, dan juga ada juga dari luar negeri. Dan karena kita menggunakan sarana Zoom meeting, jadi kami ada beberapa negara yang tergabung dengan kami, dan kami kaum wanita yang berharap bisa menjadi berkat lewat pelayanan kami. Dan terakhir, saya selain pelayanan juga di gereja, saya juga pelayanan di sebagai konten kreator di YouTube channel yang tadi sudah Tommy sebutkan, yaitu Gracia Hope Compassion Channel. Sedikit saya ceritakan tentang Gracia Hope Compassion Channel ini. Beberapa tahun yang lalu Tuhan memberikan sebuah visi bagi saya, bagaimana supaya roh Tuhan ada pada kita. Oleh sebab Ia telah mengurapi kita untuk memberitakan kelepasan, untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang remuk hatinya. Dan memang beberapa tahun terakhir ini Tuhan bawa saya untuk ketemu dengan orang-orang yang menimbulkan belas kasihan Tuhan di dalam diri saya untuk melayani mereka. Jadi harapan saya, Tom, lewat pelayanan Gracia Hope Compassion Channel, sama seperti dengan bahasa yang saya pakai, yaitu Gracia itu berbicara tentang anugerah, dan juga Hope berbicara tentang pengharapan, dan Compassion itu berbicara tentang belas kasihan. Harapan saya lewat channel yang saat ini saya sebagai konten kreator di channel ini bisa menjadi berkat. Jadi setiap pagi perenungan doa kami, saya setiap subuh sudah bangun dan membagikan firman Tuhan, perenungan dan pujian penyembahan lewat channel ini, dengan harapan belas kasihan Tuhan itu bisa sampai kepada para sahabat yang ada di luar sana. Terima kasih. Baik, itu tadi sedikit perkenalan singkat tentang Ibu Pendeta dan pelayanannya Ibu Pendeta. Dan menarik yang menjadi tema kita saat ini adalah mengapa orang percaya harus berdoa. Dan kembali lagi kita langsung ke Ibu Pendeta, ya. Baik, jadi tema kita hari ini, mengapa orang percaya harus berdoa? Pertanyaan ini mungkin saya sedikit mengatakan seperti ini, ya. Mengapa orang percaya harus berdoa? Iya. Garis bawahi kata harus. Harus itu begini, doa itu bukan sebuah beban, saya pikir. Jadi keharusan itu merupakan bukan beban. Oh, saya harus begini, bukan kewajiban. Oh, Tom, kamu harus berdoa dong, pagi-pagi kamu harus berdoa. Tidak, karena doa di dalam pengertian yang sesungguhnya, doa itu adalah relationship. Doa itu adalah relationship dengan Tuhan, karena sebuah relationship itu dasarnya bukan sebuah keterpaksaan. Itu sebabnya kita bisa berdoa karena Yesus telah terlebih dahulu itu mati bagi kita. Dan tirai bait suci Allah telah terbelah dua, supaya antara kita dengan Tuhan, di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata begini. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah segala dosa-dosa kita. Itu sebabnya sebelum kita bisa berdoa, ada satu urusan yang harus Tuhan bereskan, yaitu urusan dosa. Dan Yesus telah mati untuk kita, dan Dia menyelesaikan urusan dosa itu, sehingga ada tirai yang memisahkan antara kita dengan Bapa di surga. Tirai itu telah terbelah dua waktu Yesus mati di kayu salib. Dan ketika tirai bait suci Allah telah terbelah dua, maka kita punya hubungan, relationship dengan Tuhan. Dan disinilah peranan yang saya sebut doa. Dan tadi saudara Tommy berkata, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama saya mau katakan bahwa doa itu bukan sebuah kewajiban yang membuat kita merasa kaku berhubungan dengan Tuhan. Tetapi doa merupakan sebuah relationship. Bagaimana sih kalau orang berhubungan?
Paling kan ada rasa ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, berbicara soal rasa ingin bertemu dengan Tuhan, kita bicara dulu latar belakang kenapa orang suka berdoa. Seperti pertanyaan tadi. Orang itu berdoa karena pertama, biasanya latar belakangnya kebutuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 6, nyatakanlah segala permohonanmu dengan doa dan ucapan syukur, jangan kita khawatir. Kenapa? Karena dasar kita mau berdoa itu karena kebutuhan. Dan kebutuhan ini di dalam Yohanes 6, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang harus kita perbaharui, yaitu motivasi kita untuk berdoa. Motivasi kita untuk berdoa di dalam Yohanes 6, Yesus khotbah di atas bukit, Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang ini datang ingin ketemu Yesus. Orang ingin ketemu Yesus, orang ingin berdoa ketemu dengan Yesus, tapi motivasinya satu. Mendapat mujizat, yang sakit pengen dapat kesembuhan, yang lapar ingin mendapatkan makan. Itu semuanya tidak salah di hadapan Tuhan. Kenapa orang harus berdoa? Yang pertama, awalnya diawali dengan sebuah kebutuhan. Dan oleh karena kebutuhan itu orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Di dalam Yohanes 6 Tuhan katakan sudah berhari-hari orang ini datang untuk mengikuti aku. Dan Tuhan katakan sudah selayaknya, dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita memberikan mereka makan. Lalu Andreas berkata dan Filipus, Tuhan kita cuma memiliki kita tidak punya apa-apa, duit yang kita miliki tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini, 5.000 laki-laki. Nah, dan ada satu orang anak berkata, Tuhan kita punya 5 roti dan 2 ikan. Dan berikan itu kepada Yesus. Lalu Tuhan mengucap syukur dan dari 5 roti dan 2 ikan itu mereka bagikan ke 5.000 laki-laki. Belum dihitung perempuan, jadi bisa saja dikali 2, 10.000 orang. 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 5 roti dan 2 ikan ini tersisa 12 bakul. Jadi orang yang pertama, kenapa dia berdoa? Karena dia berdasarkan kebutuhan. Namun satu hal yang saya mau katakan, Tuhan mengerti kebutuhan kita. Itu sebabnya di dalam Matius 7 dikatakan, minta, cari, dan ketok. Tuhan tidak mungkin memberikan batu kepada anak yang meminta roti. Tuhan tidak mungkin memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita harus berdoa? Awalnya motivasi kita karena adanya kebutuhan. Namun satu hal yang Tuhan mau katakan, bahwa di dalam firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan saya mau katakan, kenapa orang Kristen harus berdoa? Kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, sebetulnya otomatis janji-janji Tuhan itu dia berikan kepada kita. Misalnya kita memiliki hubungan dengan seseorang, dengan pacar. Kita tidak mengutamakan apa yang kita dapatkan. Misalnya Priscilla ya, saya punya pacar, dia punya segala sesuatu. Kalau motivasi saya dengan apa yang dia punya, saya nggak akan mendapat apa-apa. Tapi karena saya mencintai dia, otomatis semua yang ada pada dia itu menjadi bagian saya juga. Contoh, jadi ketika kita berdoa, kita mengutamakan kita mengasihi Tuhan, maka di situ Tuhan berjanji. Ibrani 13 ayat 5, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Janji-janji Tuhan digenapi pada saat motivasi kita itu untuk berdoa adalah karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau menurut saya, Tom, kenapa orang Kristen harus berdoa? Karena harusnya yang kita bangun itu kita berdoa bukan berdasarkan landasan kebutuhan. Baik. Tetapi berdasarkan cinta kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita mencintai Tuhan, segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Demikian kalau menurut saya, dan kalau kita salah berdoa, kita punya motivasi yang tidak benar, justru kita tidak akan mendapat apa-apa. Jadi motivasi kita itu harus karena atas dasar kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, janji-janjinya akan diberikan kepada kita. Baik. Contoh, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, aku akan memberikan kepadamu apa yang segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi begitu, menurut saya, kenapa kita harus berdoa? Karena kita bangun hubungan dengan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah, maka
segala sesuatu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Kristus, maka apapun yang menjadi doa dan permohonan kita semuanya akan ditambahkan Tuhan. Ya, pada prinsipnya itu adalah karena kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kita berdoa. Dan apapun keadaan kita, kita harus bawa dalam doa. Entah itu kita dalam masa sulit ataupun apa. Ya, Di saat kita berdoa pasti ada jawabannya akan Tuhan berikan. Amin. Mungkin kesimpulannya seperti itu ya. Iya. Dan mungkin ada sedikit tambahan juga untuk sahabat sekalian berkaitan dengan tema kita di saat ini, mengapa orang percaya harus berdoa ya. Kan dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada banyak tantangan ya. Mungkin doanya nggak dijawab ataupun apa. Mungkin ada sedikit pesan-pesan. Dan ini juga mungkin akan menjadi closing statement kita untuk jumpa kita di program perdana ini. Silakan Bu. Iya. Kalau hari ini sahabat-sahabat di dalam masalah atau pergumulan, firman Tuhan katakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan dan juga memberikan jalan keluar. Itu sebabnya kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan motivasi kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Bahkan Tuhan katakan, pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan saya percaya sahabat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya berkat untuk sahabat ini mengingatkan kita bahwa jangan jemu-jemu berdoa, oleh karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Jangan jemu-jemu meminta karena Tuhan pasti memberikan apa yang kita doakan. Puji nama Tuhan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Dan demikian ya tayangan perdana kita untuk berkat untuk sahabat kita kali ini. Dan saya akan bagikan juga satu kesimpulan ayat firman Tuhan yang saya sudah ambil dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pada intinya di sini kita harus bertekun di dalam doa, dan kita senantiasa tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap apapun yang kita gumuli dalam hidup kita, entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, ataupun apapun juga yang sementara kita gumuli saat ini. Kita senantiasa tetap percaya dan terus bersandar bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi kita sekalian. Baik, terima kasih Bu Pendeta atas waktunya di saat ini. Amin. Dan jangan lupa kalau Anda diberkati dengan tayangan ini, Anda juga bisa share ya, like, subscribe. Dan sampai jumpa lagi untuk tayangan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati sahabat sekalian, dan shalom. Shalom. Like, comment, and share.